Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menjalani perkuliahan. Pada pagi hari ini, saya, Muhammad Ahnaf Wicaksono, Adilah Azani, Ataya Vita, Eka Cahya, dan Rizky Radiani Tiawan alias Ian akan menjelaskan tentang legal and regulatory challenges for entrepreneurial ventures. Presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 4 jenis tantangan hukum dan peraturan yang dihadapi pengusaha di kawasan Asia Pasifik. Regulasi yang ada mempermudah dalam berbisnis dari mulai membuka perusahaan dan menutupnya. Salah satu yang penting bagi pengusaha adalah melindungi kekayaan intelektualnya. Selain itu juga memasukkan aspek-aspek hukum, itu juga sebagai hal yang penting dari sebuah perusahaan. Dimulai dengan memahami regulasi yang berada di Asia Pasifik ini, karena Asia Pasifik ini sebagai kawasan yang luas dan mencakup banyak sekali negara yang berbeda-beda yang memiliki regulasi dan ketentuan yang berbeda pula di masing-masing negara-negaranya. Salah satunya mungkin kita akan membahas mengenai paten, copyrights, dan trademark, dan berbagai jenis perusahaan. Perkenalkan, saya Muhammad Ahnaf Wicaksono, insya Allah akan menjelaskan tentang Intellectual Property Protection dalam bentuk paten. Sebelum masuk ke pembahasan tentang paten, mari kita establish konteks dulu. Kenapa sih penting untuk membahas Intellectual Property Protection pada bab ini? Hal ini tidak terlepas dari keberadaan kita di Asia Pasifik. Menurut buku Kuratko, ada sangat banyak barang palsu di Asia Pasifik. Tidak hanya barang-barang seperti kaset atau CD, namun juga obat-obatan dipalsukan di sini. Sayangnya, bisnis yang ilegal tersebut membuat banyak orang merugi. Sehingga penting bagi kita untuk melindungi kekayaan intelektual. Oleh karena itu, paten dibuat untuk tujuan tersebut. Apa itu paten? Sebuah paten memilih pemiliknya hak eksklusif untuk memegang, mentransfer, melisensikan produksi dan penjualan produk atau proses sebagai hak kekayaan intelektual. Apa yang bisa dilindungi oleh paten? Paten bisa melindungi proses, mesin, produk, tanaman, komposisi unsur senyawa kimia, dan perbaikan barang yang sudah ada. Berapa lama paten bisa berlaku? Untuk paten desain berlaku selama 14 tahun semenjak paten tersebut dibuat. Namun, untuk paten lainnya berlaku hingga 20 tahun. Perkenalkan, saya Muhammad Ahnaf Wicaksono, insya Allah akan menjelaskan tentang copyright. Copyright dan paten sebenarnya sama-sama perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Namun, copyright ditujukan untuk memberikan hak eksklusif kepada individu kreatif untuk melindungi produksi sastra. Dengan kata lain, copyright ini perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam bidang seni. Apa manfaatnya mendapatkan copyright? Copyright akan digunakan untuk orang-orang yang hendak mereproduksi suatu karya seni. Juga digunakan untuk karya yang merupakan turunan dari karya seni tersebut. Selain itu, penjualan karya seni yang dilindungi juga harus mendapat copyright, termasuk di dalamnya dalam performance dan display. Lalu, berapa lama copyright ini bisa berlaku? Jawabannya adalah sepanjang umur hidup penciptanya, ditambah 70 tahun. Jadi, seandainya pencipta karya seni tersebut meninggal pada tahun 2020, maka copyright-nya masih akan berlaku hingga tahun 2090. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas tentang trademark. Trademark artinya adalah nama, tanda, simbol, atau moto khas yang diidentifikasikan dengan produk perusahaan dan terdaftar di kantor paten dan merek dagang. Apa manfaatnya mendaftarkan merek sebagai trademark? Dengan menggunakan trademark, akan ada pemberitahuan konstruktif nasional tentang hak pemilik untuk menggunakan merek, alias pemiliknya secara legal menggunakan merek tersebut. Selain itu, Bea Cukai juga melindungi merek tersebut terhadap importir yang ingin meniru. Yang terakhir,
merek yang 5 tahun telah digunakan sebagai trademark tidak bisa digugat oleh siapapun. Berapa lama trademark bisa digunakan? Sebuah trademark bisa digunakan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun pula. Sebuah trademark bisa dibatalkan dalam 4 cara. Yang pertama, proses pembatalan. Yang kedua, prosedur pembersihan. Yang ketiga, pengabaian. Yang keempat adalah apabila trademark tersebut merupakan simbol yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Eka Cahya Prasetyanto akan menjelaskan tentang legal structure sebuah bisnis. Nah, jadi sebuah bisnis ini membutuhkan legal structure. Nah, legal structure-nya itu tuh untuk apa? Legal structure dalam sebuah bisnis itu diperlukan yang pertama itu untuk undang-undang perpajakan. Jadi kan kalau di Indonesia sendiri udah ada nih undang-undang perpajakan. Nah, itu digunakan oleh pendiri bisnis atau pemilik bisnis untuk membuat legal structure di perusahaan mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada ketersediaan modal. Nah, ketersediaan modal ini nih juga sebagai legal structure dalam membuat sebuah bisnis. Jadi, dalam adanya ketersediaan modalnya itu bisa dilihat nih kira-kira harus menggunakan legal structure yang bagaimana untuk sebuah bisnis tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada situasi tanggung jawab. Nah, untuk situasi tanggung jawab ini legal structure dibutuhkan untuk melihat nih kira-kira tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab sebuah bisnis itu tuh kepada siapa, dan itu juga dilihat dari bentuk bisnisnya atau bentuk organisasi bisnisnya nanti. Nah, yang keempat itu untuk kompleksitas formasi bisnis. Nah, ini sebenarnya sama juga. Jadi di sini untuk melihat nih kira-kira formasi bisnis yang seperti apa yang sekiranya itu sangat kompleks atau cocok untuk sebuah bisnis nantinya. Jadi keempat aspek ini nih akan mempengaruhi legal structure yang ada dalam sebuah bisnis. Selanjutnya itu ada legal structure untuk bisnis. Nah, di sini legal structure ini nih untuk menentukan bentuk hukum organisasi dari sebuah bisnis. Nah, ini ada 3 bentuk hukum utama, yaitu yang pertama ada unincorporate. Nah, unincorporate ini nih contohnya itu ada sole tradeship dan juga partnership. Nah, yang kedua itu ada incorporate. Nah, kalau incorporate ini nih yaitu perusahaan yang berbasis hukum atau biasa disebut sebagai PT. Nah, yang ketiga itu tuh ada other forms atau bentuk lain dari sebuah bisnis, yaitu ada contohnya itu ada trading trust, koperasi, dan juga non-profit organization. Selanjutnya ada faktor penting yang biasanya digunakan untuk memilih kira-kira struktur bisnis apa sih yang cocok untuk mendirikan bisnis. Nah, yang pertama itu ada asset protection. Di sini melihat proteksi aset daripada bisnis tersebut, itu mau proteksinya itu bagaimana, apakah mau proteksi sebagai masih ada kepemilikan individu atau memang udah terpisah kepemilikannya. Nah, yang kedua itu ada limited liability. Nah, untuk limited liability ini itu untuk melihat nih kira-kira bebannya itu nanti bakal ditanggung oleh individu masing-masing atau bakal ditanggung oleh kolektif dengan badan hukum gitu. Nah, yang ketiga itu ada distribution flexibility. Nah, distribution flexibility ini nih itu untuk ngelihat nih kira-kira nanti distribusi dari bisnisnya itu bakal kayak gimana. Jadi yang tepat itu struktur bisnis yang mana. Yang keempat itu ada financing. Nah, financing juga penting nih, karena di financing ini untuk melihat juga kira-kira struktur bisnis apa yang cocok. Misalkan kayak individu kan pasti menggunakan pendanaan sendiri, tapi kalau misalkan kayak perusahaan gitu itu pasti membutuhkan pembiayaan kolektif yang banyak. Nah, yang kelima itu taxation. Nah, taxation ini juga faktor penting untuk struktur bisnis, karena dalam struktur bisnis itu memiliki
perpajakan yang beda berdasarkan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia, seperti misalnya kayak perusahaan individu sama perusahaan korporasi itu pasti beda pajaknya. Nah, yang keenam ada business environment. Nah, ini nih ngelihat nih lingkungan bisnisnya itu tuh kayak gimana. Apakah lingkungan bisnisnya ini nih untuk sebuah individu, atau emang lingkungan bisnisnya itu pengen menjadi sebuah bisnis besar dengan lingkungan bisnis yang banyak pekerja gitu-gitu. Nah, terus yang ketujuh itu ada personal and community relationship. Nah, untuk personal and community relationship ini biasanya digunakan sebagai faktor penting untuk membedakan apakah struktur bisnisnya itu tuh merupakan yang other forms atau yang tadi keduanya unincorporate atau corporate. Karena dengan adanya personal dan community relationship ini, itu tuh bakal menentukan juga nih kira-kira struktur bisnisnya kayak gimana. Apakah pengen mengajak komunitas sekitar atau dia cuma personal. Jadi ketujuh aspek ini nih itu adalah faktor yang penting untuk memilih struktur bisnis yang tepat untuk seseorang yang ingin mendirikan bisnis. Oke, kita berlanjut ke bentuk struktur bisnis yang pertama, itu yaitu unincorporate. Nah, unincorporate ini nih adalah perusahaan yang entitas hukumnya itu tuh masih melekat nih sama individu yang memilikinya. Jadi individu yang memilikinya itu tuh masih berkontribusi langsung secara aktif di perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, unincorporate ini ada dua jenisnya, yaitu yang sole tradership atau kepemilikan individu, dan juga partnership, kepemilikan dua atau lebih orang. Nah, untuk yang sole tradership ini dia itu kepemilikannya individu. Jadi segala hal daripada bisnisnya itu tuh masih diurusin sama dia sendiri. Jadi untuk aktivitas operasi, aktivitas pendanaan itu dilakukan oleh individu, dan pendiriannya juga gak terlalu ribet karena di sini kan dia cuma membutuhkan satu orang aja. Jadi pendiriannya itu tuh nggak perlu bikin pakai akta notaris perjanjian dengan yang lainnya. Nah, itu juga yang membedakannya sama partnership. Kalau partnership itu jadi aktivitas operasi, pendanaan, dan juga aktivitas pendiriannya itu tuh dilakukan dengan dua atau lebih orang. Nah, jadi dengan adanya dua atau lebih orang ini, maka itu perlu pendiriannya dengan akta notaris dan juga akta perjanjian. Jadi untuk pembagian sahamnya, pembagian pendanaannya, terus juga aktivitas operasinya, dan juga nanti untuk pembagian keuangannya seperti keuntungan atau kerugiannya itu diatur melalui akta notaris. Jadi ketika nanti ada salah satu yang melanggar, itu udah ada basis hukumnya untuk menjerat dengan pasal-pasal hukum perdata. Jadi kalau partnership ini dia lebih ada ke undang-undang perdata, kitab undang-undang hukum perdata di penjelasan ininya untuk perjanjian-perjanjiannya. Nah, contoh dari partnership ini tuh itu ada CV atau persekutuan komanditer, dan juga ada firma. Nah, jadi karena dia itu dua atau lebih orang, jadi kan pasti bakal mendirikan dengan akta pendirian. Nah, akta pendiriannya itu juga tadi menentukan nih mereka itu bentuknya mau sebagai CV atau firma. Nah, kalau CV itu dia ada kan namanya juga persekutuan komanditer. Jadi dia itu berdasarkan mata kuliah pengantar hukum bisnis yang telah kami ambil, itu tuh ada sekutu pasif dan juga sekutu aktif. Jadi kalau sekutu pasif itu individu ini nih nggak boleh terlibat langsung dalam aktivitas bisnisnya. Jadi dia pasif aja. Berbeda dengan sekutu aktif. Nah, sekutu aktif itu dia bisa dan harus terlibat aktif dalam operasional kegiatan bisnisnya. Nah, kalau firma itu dia persekutuan juga,
tapi dia itu memakai nama dari orang-orang yang mendirikannya. Jadi untuk firma itu kan misalkan didirikan oleh 2 atau 3 orang. Jadi di situ tuh menggunakan nama daripada orang-orang yang mendirikan. Kayak misalkan ada firma hukum Assegaf dan Partner. Nah, itu kan nama Assegaf itu tuh digunakan karena salah satu pendirinya itu ada yang bernama Assegaf, dan Assegaf ini nih dia yang memberikan pendanaan terbesar, memberikan kekayaan terbesar. Jadi namanya itu bisa dicantumkan sebagai eh, nama dari firma tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kedua bentuk dari partnership ini sama-sama jatuhnya persekutuan. Cuma bedanya yang tadi satu itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV, dan dalam firma itu sekutunya itu dia sama-sama bareng, tapi dia itu tuh make namanya bersama dan dicatatkan dalam akta pendiriannya. Incorporated dibagi menjadi dua, yaitu public and private. Nah, pembentukan incorporated ini harus menggunakan notaris dan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Selain itu, incorporated ini juga harus disahkan oleh instansi pemerintah untuk didaftarkan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai perbedaan perusahaan publik dan privat. Nah, yang pertama, perusahaan publik ini dapat menerbitkan saham ke publik dalam jumlah besar, sedangkan perusahaan privat dapat menerbitkan saham ke kelompok orang tertentu saja. Selanjutnya, pemegang saham minimal 7 orang dan tidak ada maksimalnya dalam perusahaan publik. Nah, kalau di privat, pemegang saham itu minimal 2 orang dan maksimal 200 orang. Selanjutnya, di dalam perusahaan publik minimal terdapat 3 direktur di perusahaannya, sedangkan di perusahaan privat minimal terdapat 2 direktur di perusahaannya. Selanjutnya, perusahaan publik ini memiliki kepatuhan yang lebih, sedangkan perusahaan privat memiliki kepatuhan yang kurang dibandingkan dari perusahaan publik. Selanjutnya, perusahaan publik ini memiliki saham yang dapat ditransfer dengan mudah, sedangkan perusahaan privat sahamnya tidak dapat ditransfer dengan mudah. Pada bagian ini, kita akan sama-sama membahas tentang bisnis form yang lain yang belum disebutkan pada presentasi sebelumnya. Bisnis yang pertama adalah trading trust, alias bisnis keluarga. Dalam bisnis ini, orang-orang yang terlibat saling mempercayai satu sama lain. Sejauh yang saya baca di buku, praktik trading trust ini lebih mirip dengan mudharabah. Karena bisa jadi dalam trading trust ada mitra yang bekerja dan satu lagi mitra yang memodali. Masih menurut buku, trading trust salah satu manfaatnya adalah bisa memisahkan antara professional life dengan kehidupan personal. Bentuk kedua adalah koperasi. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh anggota koperasi bergantung pada seberapa besar kontribusinya terhadap keuntungan koperasi tersebut. Selain itu, sistem koperasi merupakan sistem one member one vote. Artinya, dalam rapat untuk memutuskan sesuatu, setiap anggota koperasi memiliki kedudukan yang sama. Bentuk ketiga adalah charitable trust. Fungsi utama dari charitable trust bukan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin, namun lebih ke tujuan sosial. Walaupun demikian, sebuah charitable trust masih bisa mengambil keuntungan apabila ada dana yang tersisa dari kegiatan utamanya. Bentuk yang keempat adalah franchise. Franchise sangat umum ditemui di Indonesia karena saking banyaknya restoran-restoran yang menjamur dalam bentuk franchise di Indonesia. Secara sederhana, franchise adalah bisnis menggunakan trademark yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang menjual trademark disebut franchiser, dan orang yang membeli trademark disebut franchisee. Franchisee dan franchiser tidak terikat secara hukum, namun terikat secara ekonomi. Sehingga franchisee atau orang dan perusahaan yang membeli franchise tidak bisa meminta tolong kepada franchiser apabila di kemudian hari terlibat dalam kasus hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi insolvensi atau ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk membayar utang jangka pendek maupun
utang jangka panjang yang mengakibatkan kebangkrutan. Ketika sebuah bisnis gagal, maka perusahaan tersebut menjadi insolvent atau tidak mampu membayar hutangnya. Dan ketika perusahaan terjebak dalam kondisi seperti ini, maka solusi atau langkah selanjutnya adalah untuk melikuidasi perusahaan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa sebuah bisnis mengalami kegagalan. Dan menurut buku Kuratko, tiga hal yang kita dapat lihat alasan mengapa bisnis gagal. Yang pertama adalah beban atau biaya dari sebuah hal baru, the liability of newness. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada umumnya ketika sebuah perusahaan baru mencoba untuk masuk dalam sebuah pasar persaingan, maka ketika dimulai dari titik nol, maka banyak hal yang harus dipersiapkan. Hal ini menimbulkan biaya-biaya yang sangat tinggi. Belum lagi banyak juga praktik di mana tekanan dari kompetisi menyebabkan pesaing memberikan tekanan atau biaya yang lebih besar. Contohnya adalah melalui tindakan-tindakan yang tidak etis. Yang kedua adalah overconfidence. Menurut Huber's Theory of Entrepreneurship, bahwa wirausahawan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sampai 70%. Yang terakhir adalah lack of experience. Banyak wirausaha yang tidak memiliki pengalaman dan mereka tidak memiliki pengetahuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif atau pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, kita juga dapat melihat bahwa penyebab-penyebab daripada kegagalan yang timbul saat insolvensi adalah ketika ada kompetisi baru yang masuk ke dalam pasar, ketika perusahaan kompetitor memiliki produk yang jauh lebih unggul, ketika alokasi biaya untuk riset dan pengembangan terbatas. Hal-hal ini akan menyebabkan sinyal-sinyal atau tanda-tanda insolvensi, yakni beberapa antara lainnya adalah arus kas yang buruk, di mana dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi aktivitas operasional, meningkatnya hutang untuk membiayai operasional, munculnya atau jatuh temponya surat-surat hutang, dan lain-lainnya. Maka dari itu sangat disarankan ketika sebuah bisnis memiliki sebuah rencana atau contingency plan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Akan tetapi pengalaman atau praktik insolvensi dan bangkrut ini tidak sama dari satu negara ke negara lainnya. Lebih lanjut, ada beberapa negara yang memiliki peraturan legal yang mengatur bagaimana kebangkrutan ini mesti diselesaikan. Tidak hanya mengatributkan kebangkrutan ini terhadap perusahaan tersebut, namun juga ke perseorangan. Di beberapa negara seperti New Zealand, Amerika, mereka memiliki tingkat kegagalan perusahaan yang lebih tinggi yang berujung kepada kebangkrutan dibandingkan negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang yang memiliki tingkat kebangkrutan yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dalam forum diskusi saat kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.